mengajarkan supaya setiap umatnya Nabi Muhammad itu tahu kewajiban hamba itu menuntut ilmu. Bisa anak ajarkan anaknya ilmu yang tiga ini. Kalau kada bisa mengajarkan anaknya ilmu yang wajib yang tiga ini, carikan guru gasan anaknya supaya kewajiban sebagai orang tua terpenuhi, mengajarkan anak tersebut akan tiga ilmu yang tadi. Nah, kemudian beliau juga ajaran atau yang Sidin ajarkan kepada murid-murid Sidin, yaitu ajaran mahabbah, cinta yang luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kada bisa kita pungkiri kalau bahasanya Kiai Hamid Pasuruan dari Habib Syekh Hasan Baharun yang mendengar di ceramah Sidin. Ujar Kiai Hamid, kalau ikam hendak menjadi kiai yang besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, bahkan ketika engkau kelak akan meninggal, walaupun engkau meninggal, engkau semakin dikenal, semakin dikenal. Artinya bertambah kemuliaan. Kada pernah berdapat tuh memuliakan. Bagaimana mendapatkan keistimewaan seperti itu? Yaitu dengan cara memuliakan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ajaran Kiai Gurus Kumpul, ajaran Tuan Gurus Kumpul, memuliakan Nabi, memuliakan keluarga Nabi. Karena memang Nabi pun menyampaikan ahibbuni bi hubbi ahli bait. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cintai aku, kata Nabi, dengan mencintai keluargaku. Cintai aku dengan mencintai keluargaku. Kalau ada yang salah guru atau ada yang kata bujur. Atau cintai aku, kata Nabi, dengan mencintai keluargaku. Cintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencintai keluarga Nabi ini pesan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul la as'alukum alaihi ajra ila al-mawaddah fil qurba. Wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang, katakan kepada orang-orang, apa yang dikatakan? Aku, Nabi Muhammad, tidak meminta balasan apa-apa, upah apa-apa dari kebaikannya Nabi Muhammad yang sudah beliau lakukan. Aku tidak meminta balasan apa-apa kecuali mencintai kerabatku, mencintai keluargaku. Pesan Allah kepada Nabi Muhammad diabadikan dalam Al-Quran. Nabi ini berdakwah, Sidin uyuhnya kesan siapa? Gasan umat. Doa Sidin gasan siapa? Gasan umat. Seumur hidup Sidin dimulai diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Nabi sampai Sidin meninggal, yang Sidin pikirkan siapa? Umat. Tinggal bagaimana umatnya ingat keada dengan nabinya, dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti umat itu cinta kepada Nabi, mencontoh dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Tuan Gurus Kumpul ini beliau betul-betul menjadikan dirinya menyuruh orang lain mencontoh Nabi, dan beliau sendiri yang mempraktekkan, mencontohkan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad. Bahkan boleh dibilang beliau ini adalah al-khair kafa'ilihi, mengajak orang supaya orang lain itu bersalawat, ingat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi katakan orang yang mengajak kebaikan kepada orang lain mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengerjakan tersebut. Sehingga pernah mendengarkan saat beliau Tuan Gurus Kumpul itu belajar di Mekah ke Syekh Muhammad Amin Qutbi, Sidin berucap dengan guru Sidin supaya hendak berdiam di Mekah aja. Karena belajar di Mekah dan tahu keistimewaan di Mekah, kan sembahyang di Masjidil Haram itu satu kali sembahyang sama dengan 100.000 kali sembahyang di tempat yang lain. Nah, jadi Sidin hendak mendapatkan keistimewaan itu.
oleh guru sidin Tuan Syekh Muhammad Qutbi disuruh beli kerja, disuruh beli kerja. Tentunya guru itu kata sembarangan berucap, apalagi guru yang bujur-bujur alim soleh arif billah. Dan ternyata setelah beliau bulik murid sidin lebih dari 100.000, lebih daripada 100.000. Berapa banyak murid yang mendoakan sidin, berapa banyak orang yang mendoakan sidin. Bahkan kada sedikit setiap murid-murid sidin habis sembahyang bahadiah Fatihah ke sendiri. Apalagi kena pas acara haul yang terkumpul di wadah itu aja, di sekumpul aja berapa orang. Apalagi belum termasuk yang kada hadir di sana. Dan banyak di tempat-tempat lain pula yang mengadakan haul gurus kumpul, kada hanya di Kalimantan saja. Di Jakarta ada, belum lagi kumpulan-kumpulan mahasiswa di Mesir, di Hadramut, yang belum lihat berita-beritanya Jepang. Kata suruh juga ke sana. Cuman wah ini kan zaman medsos, zaman internet. Jadi walaupun sidin kadang mendapatkan sembahyang 100.000 di Masjidil Haram, buliknya sidin dengan izin dari guru tadi, luar biasa yang beliau dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara karomah sidin, kalau pian berdapat dengan murid sidin yang mana aja, khususnya murid yang pernah berdapat langsung dengan sidin, yang belajar dengan sidin, ulun hampir tiap kali berdapat dengan orang yang berdapat langsung dengan Tuan Guru Kumpul memiliki kisah karomah sidin masing-masing. Guru Ansari Karim karena pernah ke sini beberapa kali lah sini. Sidin nulis buku 100. Itu yang sidin tulis saja, yang sepengetahuan sidin. Itu hanya sidin aja. Walaupun sidin menukil dari beberapa guru Bakri, berapa banyak guru Bakri melihat karamah guru kumpul. Belum lagi murid-murid yang lain. Kalau murid sidin itu katakanlah 100 orang aja sudah 100 karamah. Jadi hampir berarti mungkin beberapa sedikit aja dari murid sidin. Tapi dari murid-murid sidin yang ada itu hampir semuanya masing-masing punya kisah tentang karamah daripada Tuan Guru Kumpul. Di antaranya kisah dari Guru Juhdi. Kalau Guru Juhdi pernah mengisahkan, mungkin masih ada videonya di YouTube, apa jadi sidin mengisahkan, ada di salah satu kampung di Banjar, ada disebutkan. Ada satu rumah di salah satu kampung di Banjar dimasukin maling. Dia malingnya masuk hendak mencuntan, ngaranya maling. Mau kada mencuntan kada maling. Masuk hendak mencuntan. Jadi tuan rumah itu terkejut mendengar suara. Sekalinya malingnya sudah buka. Kabar burung terdengar. Jadi ada maling masuk ke situ aja. Jadi rupanya maling itu kisah sampai ke sini ke tuan rumah. Jadi terkisah kalau di waktu mencuntan itu, jarang anak mencuntan itu masuk di rumah itu melihat foto Tuan Guru Kumpul yang mengikut tongkat. Dari belakang sidin keluar, pukul sidin dengan tongkat itu. Kayak rasanya kita masuk ke rumah orang, ada foto orang mengikut tongkat, keluar orang itu dari foto itu dengan tongkat-tongkatnya mukul pulang. Kayak apa kira-kira gitu. Apalagi ini niat buruk sudah. Buka. Di kampung itu mendengar kayak itu langsung mencari kayak apa kan fotonya. Ayu foto sidin yang mengikut tongkat dengan baju yang sama. Langsung dicari orang. Bakar hangat pulang dia perlu foto. Nah, itu kan salah satu
kisah karamat daripada Tuhan Garis Kupon. Adapun sidin mengetahui masalah perkara-perkara yang gaib, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, juga itu banyak kisahnya. Itu banyak kisahnya. Atau di antara kisah sidin yang ada di Sampit terakhir di ujung Pandaran, waktu sidin ke Sampit itu memperbanyak makanan-makanan yang sedikit jadi banyak. Waktu sidin ke Al-Fajar, di Langgar Al-Fajar, habis subuh disuruh makan. Sidin bersubuh di Al-Fajar, habis tuntung sembahyang subuh, masuk ke kamar. Wah, ini kamar itu sudah tidak ada lagi, juga sempat tidur di luar lain. Jadi ke kamar, maka makanan diantar kepada sidin ke kamar sidin. Sidin di kamar berduaan aja dengan anak angkat sidin, Said Ahmad Ahda. Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Ahda. Nah, disuruh makan. Yang di dapur kan ibu ini sibuk, udah nyiapkan makan. Udah diantari makanan. Nah, waktu diantar makan sidin sepiring berdua dengan anak angkat sidin tadi. Habis makan, lalu dibawa ke dapur. Ini kisah Abah Hulun, karena Abah Hulun yang membawakan. Jadi mantar ke dapurnya Abah lagi habis. Antar ke dapur sudah. Pas sudah sampai dapurnya mendengar Abah Hulun ini bubuhan ibu-ibu. Nah, makanan kita kada dimakan sidin. Makanan kita kada dimakan sidin. Apa yang kada dimakan ya Abah Hulun? Habis sidin makan. Pas nanti bubulit lagi makanan ini. Pas tahu bubulit, orang dapur pendahulunya memakan. Memperbanyak makanan. Itu